Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Safia dengan NPM C0C023003. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya pada materi yang telah saya buat, dan ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin. Baiklah, pada tanggal 1 Agustus 2023, akun yang terlibat yaitu kas, dan kasnya bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan Nyonya Anastasia pada toko Butterfly dan dicatat pada posisi debit, dikarenakan kas adalah bagian dari aset serta saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu akun yang dipengaruhi yaitu ada akun modal. Pada akun modal ini sudah pasti akan bertambah dikarenakan adanya investasi uang yang dilakukan oleh Nyonya Adel. Serta akun modal ini dicatat pada kredit karena modal pemilik adalah bagian dari ekuitas saldo. Normal ekuitas adalah kredit dan dalam transaksi modal bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Baiklah, lanjut pada tanggal 2 Agustus 2023, Nyonya Adel melakukan pembayaran untuk sewa ruko 1 tahun ke depan, yaitu dicatat pada sewa dibayar di muka. Pada sewa dibayar di muka ini bertambah karena adanya penambahan aset milik Adel Octavia. Dan dicatat pada posisi debit karena membayar sewa di muka termasuk dalam aset. Akun yang dipengaruhi yaitu akun kas. Akun kas otomatis berkurang karena membayar ruko tersebut menyebabkan kas berkurang dan dicatat pada posisi kredit. Karena dalam pembelian aset tersebut, maka kas berkurang sehingga dicatat adalah kredit. Lanjut pada tanggal 3 Agustus 2023, Nyonya Adel membeli perlengkapan dan perlengkapannya otomatis bertambah karena adanya penambahan aset tersebut dalam bentuk perlengkapan milik Nyonya Adel dan dicatat pada debit. Karena perlengkapan bersaldo normal di debit, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya, akun yang dipengaruhi adalah kas. Kasnya sudah pasti berkurang karena telah melakukan pembelian perlengkapan tersebut, maka saldo kas akan berkurang dan dicatat pada posisi kredit. Karena adanya pembelian, maka kas berkurang dan dicatat pada bagian kredit. Lalu pada tanggal 5 bulan Agustus 2023, Nyonya Adel membayarkan gaji tukang karena telah menerima manfaatnya dari tukang tersebut yang telah merenovasi ruko, dan dicatat bertambah karena untuk membayar gaji tukang karyawan yang telah diterima manfaatnya di toko Butterfly dan dicatat pada posisi debit karena beban gaji bagian dari aset dan saldonya adalah debit, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu akun yang dipengaruhi adalah kas. Kasnya berkurang karena telah membayar gaji karyawan sehingga kas berkurang dan dicatat pada posisi kredit. Karena pembayaran tersebut maka kas berkurang. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 2023, Nyonya Adel membeli peralatan dan peralatan tersebut pasti bertambah dan karena adanya penambahan aset untuk toko Butterfly. Lalu dicatat pada bagian debit karena peralatan termasuk aset dan saldo normalnya adalah kredit, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang dipengaruhi adalah kas. Kasnya berkurang karena telah membeli peralatan untuk toko Butterfly, maka kas berkurang dan dicatat pada bagian kredit karena pembelian tersebut, maka kas berkurang dan dicatat pada bagian kredit. Lanjut pada tanggal 8 Agustus 2023, Nyonya Adel membeli perlengkapan dan perlengkapan tersebut pasti bertambah karena adanya penambahan aset dalam bentuk perlengkapan milik Adel Octavia dan dicatat pada bagian debit karena perlengkapan bersaldo normal di debit, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu akun yang dipengaruhi adalah kas. Kasnya sudah pasti berkurang karena pembelian perlengkapan tersebut, maka saldo kas akan berkurang dan dicatat pada bagian kredit. Kenapa dicatat pada bagian kredit? Karena adanya pembelian, maka kas berkurang dan dicatat pada bagian kredit. Pada tanggal 10 Agustus 2023,
Nyonya Adel membayar beban iklan untuk membuat spanduk dan dicatat bertambah karena membuat spanduk untuk toko Butterfly. Debit dicatat pada posisi debit karena spanduk merupakan bagian dari perlengkapan. Akun yang dipengaruhi adalah kas. Kasnya berkurang karena membayar pembuatan spanduk, maka dicatat pada bagian kredit karena pembelian tersebut, maka kas berkurang dan dicatat pada kredit. Pada tanggal 13 Agustus 2023, Nyonya Adel membeli perlengkapan dan perlengkapan tersebut dicatat pada bagian bertambah karena adanya penambahan aset berupa perlengkapan dan dicatat pada posisi debit. Karena perlengkapan bersaldo normal di debit, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang dipengaruhi adalah kas. Kasnya berkurang karena mengeluarkan biaya pembelian perlengkapan untuk toko Butterfly dan dicatat pada posisi kredit. Karena pembelian tersebut, maka kas berkurang dan dicatat pada kredit. Pada tanggal 15 Agustus 2023, Nyonya Adel membayar beban utilitas, yaitu berupa membayar beban listrik, dan dicatat bertambah karena membayar tagihan listrik yang telah diterima manfaatnya untuk toko Butterfly. Diposisikan pada posisi debit karena beban utilitas bagian dari aset dan saldonya adalah debit, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya, akun yang dipengaruhi adalah kas. Kasnya sudah pasti berkurang karena telah melakukan pembayaran tagihan listrik, maka saldo kas berkurang serta dicatat pada bagian kredit. Karena pembayaran tersebut, maka kas berkurang dan dicatat pada kredit. Lanjut, pada tanggal 18 Agustus 2023, Nyonya Adel membayar gaji kedua karyawannya senilai 3 juta dan dicatat pada bagian bertambah karena membayar gaji karyawan yang telah diterima manfaatnya pada toko Butterfly, serta dicatat pada posisi debit karena beban gaji bagian dari aset dan saldonya adalah debit, maka dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu akun yang dipengaruhi adalah kas. Kasnya sudah pasti berkurang lah karena kita kan sudah membayar gaji karyawan. Dan dicatat pada bagian kredit karena pembayaran tersebut, maka kas berkurang dan dicatat pada kredit. Lanjut, pada tanggal 20 Agustus 2023, Nyonya Adel mengambil uang untuk kepentingan pribadinya senilai 5 juta dan dicatat pada bagian bertambah karena mengambil uang kas untuk urusan pribadi dan dicatat pada posisi debit karena price tergolong pada kolom debit dan price termasuk menjadi hak investor yang harus dipenuhi jika diminta. Lanjut, akun yang dipengaruhi adalah akun kas. Akun kasnya berkurang karena telah melakukan pengambilan uang kas dan maka kasnya berkurang dicatat pada posisi kredit karena adanya uang yang dikeluarkan sehingga berbeda dari saldo awal yang berada di debit. Pada tanggal 21 Agustus 2023, kasnya bertambah karena toko Butterfly telah mendapatkan dan menyelesaikan jasa dalam pembuatan papan bunga. Dicatat pada bagian debit karena saldo bertambah dan dikategorikan sebagai debit. Pendapatan jasanya juga bertambah karena toko Butterfly sudah menyelesaikan jasa. Maaf, di sini ada kesalahan. Toko Butterfly itu bukan jasa laundry ya, tapi jasa pembuatan papan bunga. Lalu dicatat pada bagian kredit karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya adalah kredit. Lanjut, pada tanggal 23 Agustus 2023, kasnya kembali bertambah karena jasa telah diselesaikan dan mendapatkan perlengkapan, maka kas bertambah. Dicatat pada bagian debit karena saldo normal bertambah dikategorikan sebagai debit. Akun yang dipengaruhi adalah pendapatan jasa. Jasanya bertambah dan toko Butterfly sudah menyelesaikan pembuatan papan bunga. Bunga dicatat pada bagian kredit karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya adalah kredit.
Lanjut pada tanggal 25 Agustus 2023, akun yang dipengaruhi adalah kas. Kasnya bertambah karena jasa telah diselesaikan dan mendapatkan maka kas bertambah. Maaf ya, ini ada kesalahan. Jadi sama-sama kita perbaiki. Kata dicatat pada bagian debit karena saldonya bertambah dan dikategorikan sebagai debit. Pada pendapatan jasanya juga bertambah karena toko Butterfly sudah menyelesaikan papan bunga. Dicatat pada bagian kredit karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya adalah kredit. Pada tanggal 27 Agustus 2023, kasnya kembali bertambah karena jasa telah diselesaikan dan mendapatkan kelengkapan, maka kas bertambah. Maka dicatat pada bagian debit karena saldo bertambah dan dikategorikan sebagai debit. Akun yang dipengaruhi adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasanya bertambah karena toko Butterfly sudah menyelesaikan jasa papan bunga. Dicatat pada posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya adalah kredit. Pada tanggal 29 Agustus 2023, kasnya bertambah karena jasa telah diselesaikan dan mendapatkan pendapatan, maka kas bertambah. Dicatat pada posisi debit karena saldonya bertambah dan dikategorikan sebagai debit. Pendapatan jasanya juga bertambah karena toko Butterfly sudah menyelesaikan papan bunga. Dicatat pada posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya adalah kredit. Pada tanggal 31 Agustus 2023, kasnya kembali bertambah karena telah menyelesaikan dan mendapatkan pendapatan, maka kasnya bertambah. Dicatat pada posisi debit karena saldo normalnya bertambah dan dikategorikan sebagai debit. Lalu pada akun yang dipengaruhi selanjutnya adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasanya bertambah karena toko Butterfly sudah menyelesaikan pembuatan papan bunga dan dicatat pada bagian kredit karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya adalah kredit. Baik, setelah selesai saya menjelaskan dari analisis transaksi, selanjutnya kita beralih pada buku besar, dan buku besar yang saya gunakan adalah buku besar pada akun T. Pada tanggal 1 Agustus, Adel Safia menginvestasikan uangnya sebesar 1 juta dan mendapatkan pendapatan pertama pada tanggal 21 Agustus senilai 5 juta. Pada tanggal 23 Agustus mendapatkan pendapatan 7 juta. Pada tanggal 25 Agustus mendapatkan pendapatan 9 juta. 27 Agustus mendapatkan pendapatan 10 juta. 29 Agustus 12 juta. Dan 31 Agustus 15 juta. Lalu pada kolom kasnya, pada tanggal 2 Agustus, Adel membayar sewa ruko sebesar 15 juta, membayar gaji karyawan, pada tanggal 3 Agustus tadi, pada tanggal 3 Agustus membeli perlengkapan, pada tanggal 5 Agustus membayar gaji utang, pada tanggal 7 Agustus membayar gaji karyawan, pada tanggal 8 Agustus membeli perlengkapan, tanggal 10 Agustus membayar pembuatan spanduk, pada tanggal 13 Agustus membeli perlengkapan untuk kebersihan toko, pada tanggal 15 Agustus membayar beban listrik, pada tanggal 18 Agustus membayar gaji karyawan, dan pada tanggal 20 Agustus ada mengambil price senilai 5 juta. Lalu, total dari kas yang kolom sebelah kanan itu totalnya 41.800.000, dan pada kolom sebelah kiri
itu totalnya 158 juta. Lalu 158 juta ini dikurangkan dengan 41.800, maka hasilnya adalah 116.200.000. Lanjut pada pendapatan jasa. Total dari semua pendapatan jasa dari tanggal 21 Agustus sampai tanggal 31 Agustus mendapatkan pendapatan jasa senilai 58 juta. Dan sewa dibayar di muka dicatat di sebelah kanan karena ini merupakan bagian dari kredit. Pada tanggal 2 ini ada membayar uang sewa ruko selama 1 tahun ke depannya senilai 15 juta dan totalnya adalah 15 juta. Lalu pada price ada mengambil price senilai 5 juta pada tanggal 20 Agustus 2023 dan totalnya 5 juta. Lalu pada perlengkapan pada tanggal 3 Agustus ada membeli pada 3 Agustus penambahan aset dalam ada membeli perlengkapan dan pada tanggal 8 Agustus juga membeli perlengkapan serta tanggal 10 Agustus membeli peralatan untuk kebersihan dan totalnya adalah 13.100.000. Dan beban utilitas yang dibayarkan dalam waktu 1 bulan yaitu 500.000 dan dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2023. Selanjutnya peralatan yang dibeli yaitu senilai 3 juta pada tanggal 7 Agustus 2023 dan totalnya adalah 3 juta. Beban iklan ini adalah beban pembuatan spanduk untuk toko senilai 200.000 yang dibayarkan pada tanggal 10 Agustus 2023. Dan beban gaji 2 juta ini adalah menggunakan uang untuk membayar gaji karyawan yang telah merenovasi rukonya pada tanggal 5 Agustus dan 3 juta ini untuk membayar dua karyawannya selama 1 bulan. Maka satu karyawannya itu mendapatkan gaji sebesar 1.500.000 dalam sebulan dan dibayarkan pada tanggal 18 Agustus 2023. Serta beban gaji yang ditanggung oleh toko Butterfly yaitu 5 juta rupiah. Pada modal usaha, ada menginvestasikan uangnya dan mengambil uangnya itu senilai 100 juta pada tanggal 1 Agustus 2023 serta totalnya 1 juta. Lanjut, kita akan lanjut pada jurnal. Dan pada jurnal ini sudah dijelaskan pada bulan Agustus 2023, akun yang dipengaruhi pertama adalah akun kas. Akun kasnya berada di posisi debit 100 juta. Modal awalnya itu 100 juta dan sewa dibayar di muka 15 juta. Kas yang dipengaruhi berkurang 15 juta dan perlengkapan 3 juta pada posisi debit. Lalu kasnya 3 juta juga pada posisi kredit. Lanjut beban gaji yang dibayarkan senilai 2 juta. Kas yang dipengaruhi adalah 2 juta. Peralatannya 3 juta dan ini juga 3 juta. Beban iklan 200.000 pada bagian debit dan 200.000 pada bagian kredit. Perlengkapan 100.000 pada bagian debit dan 100.000 lagi pada bagian kredit. Serta beban utilitas, maaf, ini ada kesalahan dari saya setelah saya teliti lagi tadi. Beban gaji itu totalnya 5 juta ya teman-teman. Beban gajinya itu 5 juta karena 3 juta untuk gaji karyawan dan 3 juta lagi dan 2 juta lagi untuk membayar tukang untuk renovasi toko. Oke. Jadi 1 juta. Jadi langsung beda.
Pada tanggal 20, Drive Adel mengambil uang untuk kepentingan pribadinya senilai 5 juta dicatat pada bagian debit dan kasnya berkurang dicatat pada bagian kredit. Lalu pada tanggal 21 kasnya bertambah pada bagian kredit 5 juta dan pendapatan biasanya pada bagian debit 5 juta. Pada tanggal 23, kasnya bertambah 7 juta pada bagian kredit dan pendapatan jasanya pada bagian kasnya bertambah pada bagian debit dan pendapatan jasanya pada bagian kredit. Lalu kasnya kembali bertambah pada tanggal 25 Agustus nilai 9 juta dicatat pada bagian debit dan pendapatan jasanya dicatat pada bagian kredit senilai 10 juta. Lalu pada tanggal 27 Agustus kasnya bertambah senilai 10 juta dan pendapatan jasanya dicatat pada bagian kredit senilai 10 juta. Lalu pada tanggal 29 kasnya kembali bertambah senilai 12 juta dicatat pada bagian debit dan pendapatan jasanya dicatat pada bagian kredit. Pada tanggal 31 Agustus kas bertambah 15 juta dicatat pada bagian debit dan pendapatan jasa dicatat pada bagian kredit senilai 15 juta. Total dari akun bagian debit yaitu senilai 202.800 dan akun pada bagian kredit senilai 202.800. Maka nilainya itu sama ya teman-teman. Kita lanjut lagi pada bagian terakhir yaitu neraca saldo. Baiklah. Maaf, ini masih ada kesalahan. Saya akan mengganti trial balance-nya belum saya ganti. Ya, trial balance-nya itu pada bulan Agustus 2023. Oke. Akun numbernya itu kas berada pada nomor 111 atau 111 dan kasnya itu berada di debit senilai 116.200 dan pendapatan jasa dicatat pada bagian kredit senilai 58 juta. Lalu sewa dibayar di muka itu senilai 15 juta dicatat pada bagian debit, pengambilan pribadi 5 juta pada bagian debit, perlengkapan 13.100, peralatan 3 juta juga pada bagian debit. Selanjutnya beban iklan atau beban pembuatan spanduk 200.000 dan dicatat pada bagian debit, beban utilitas atau beban lainnya dicatat pada bagian debit, beban gaji 5 juta dan modal usaha Nyonya Adel dicatat pada bagian kredit senilai 100 juta. Maka hasilnya adalah 158 juta pada bagian debit dan 158 juta pada bagian kredit. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bagi teman-teman yang mendengarkan dan bisa memahami dari penjelasan saya ini. Jika ada kesalahan kata atau tindakan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.